mengucap syukur untuk waktu yang Kau masih sediakan sehingga kami bisa sama-sama bertemu muka dengan muka walaupun jarak memisahkan kami. Kami mau belajar kebenaran firman Bapa, pimpin kami untuk bukan hanya mengerti tapi lebih lagi kami sungguh memaknainya, menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Oke, selamat malam semua. Malam. Selamat malam. Sebelumnya mohon maaf, Malam, kedengaran malam. nggak bunyi petasan? Enggak. Oh, Di bisa Bu, bisa Bu. rumah tiba-tiba masang petasan nih. Tadi sih nggak ada apa-apa. Barusan aja masang. Oke, nggak apa-apa ya, kita konsen. Nggak ini. Saya mau share screen. Oke. 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 Tema kita pada malam ini, bagaimana yang tampil di layar adalah jangan pernah lupa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang dua tokoh murid Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes. Tentu nama ini sudah nggak asing buat kita ya. Yesus memberi nama mereka, ada nickname yang diberi nama oleh Yesus sendiri, Boanerges. Boanerges artinya the son of thunder atau anak-anak guru. Anak-anak guru itu apa ya? Halilintar, petir gitu. Nah, tentu ada alasan kenapa Tuhan memberikan nama mereka seperti ini. Nah, di Yakobus 3 ayat 17 dikatakan begini. Sorry. Ini. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Jadi Yakobus sama Yohanes ini anak-anak Zebedeus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang artinya anak-anak guru. Ya, jadi memang Tuhan sendiri yang memberi nama. Yang tadi saya katakan tentu tidak asal-asalan, ada alasan kenapa Tuhan memberi kedua orang ini nama seperti itu. Nah, alasannya kita bisa lihat di sini. Lukas 9 ayat 51 sampai 55. Dikatakan gini, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Jadi Yesus mau ke Yerusalem, dikirim dulu utusan. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, bahwa Yesus nggak boleh masuk ke sana ini ke desa orang Samaria, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami, ini dua orang Yakobus Yohanes, menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia, Yesus, berpaling dan menegur mereka. Ya, jadi nggak salah kalau Yesus menamakan mereka sebagai anak-anak guru. Ya, karena Recording in mereka progress. dalam mengiring Yesus, dalam membela Yesus. Sampai mereka katakan ketika Yesus mau ditolak di desa orang Samaria, Tuhan, udah deh saya turunin guru, saya turunin petir dari langit supaya mereka kapok gitu, supaya mereka sadar seperti itulah. Tapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Nah, di sini saya juga berpikir ini bukan caranya untuk membela Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan nggak mau dengan cara yang harus kasar ini, enggak ya. Nanti kita lihat belakangan. Tuhan mau kita membelanya dengan cara yang lebih elegan, yang menunjukkan bahwa kita nih warga kerajaan surga, jangan emosi seperti ini gitu. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya, walaupun Yakobus dan Yohanes ini memiliki karakter, memiliki temperamen yang begitu meledak-ledak gitu, tapi Yesus tetap memanggil keduanya untuk ikut dia. Yesus nggak pernah membatalkan.
kok kamu kayak gini ya karakternya? Udah deh nggak jadi, sana-sana saya ganti orang. Nggak, ya. Bahkan Yakobus dan Yohanes bersama dengan Petrus merupakan 3 orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Nanti kita lihat bagaimana kedekatan mereka itu spesial gitu, nggak seperti murid-murid yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kalau Yesus itu selalu melihat potensi yang ada di dalam diri seseorang. Dan tidak hanya melihat keadaan pada saat sesaat aja, pada saat itu aja. Ya, kadang kita kelemahannya di sini. Kita lihat orang ini, wah, temperamen banget nih. Wah, tukang gosip banget nih gitu. Tapi kita lupa sedikit bersabar, sedikit kita untuk memberi ruang kepada orang untuk berubah. Ini kebanyakan kesalahan kita seringkali seperti ini. Nah, kita lihat di sini Yesus sudah lihat Yakobus dan Yohanes ini begitu temperamental, begitu meledak-ledak, dan itu bisa mengganggu pelayanan Yesus. Masa muridnya seperti itu gitu? Tapi Yesus dengan sabar masih menuntun mereka, masih merangkul mereka, nggak diputus, nggak dibatalin panggilannya. Nah, ini yang merupakan satu hal yang kita mesti belajar, ya. Lewat pembacaan hari ini kita belajar bahwa cara membela Yesus nggak perlu sampai meledak-meledak seperti itu. Ya, Yesus mau kita membelanya dengan cara yang anggun, dengan cara yang terhormat. Nah, yang kedua, Yesus punya kesabaran yang luar biasa. Kita pun harus begitu. Kita terima semua orang sebagaimana adanya dia. Bukan berarti kita terima terus dan kita nggak perbaiki. Bukan. Kita terima karakter dia yang jelek atau yang masih kasar. Tapi berjalannya waktu, kita sama-sama memperbaiki diri. Kita juga bantu dia perbaikan diri. Kita sendiri juga harus memperbaiki diri. Nah, kalau kita lihat bagaimana pertama kali Yesus memanggil mereka. Ya. Nah, dikatakan di Matius 4 ayat 21 sampai 22. Dan setelah Yesus pergi dari sana, ini balik ke awal ya, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Mereka nelayan. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Perahu menggambarkan kehidupan secara ekonomi, pekerjaan. Ayah menggambarkan keluarga. Ya, kedua anak ini Yakobus dan Yohanes segera, bukannya tunggu ya, saya pikir-pikir dulu ya, tunggu ya, saya pertimbangkan dulu ya, tunggu ya, saya jual dulu hasil dari tangkapan hari ini. Oh, ini cuma ada ayah, belum ada ibu. Tunggu ya. Segera Alkitab mencatat lalu mengikuti dia. Segera meninggalkan perahu dan ayahnya lalu mengikuti dia. Memang kedua anak ini memang punya karakter yang memang spontan ya, sehingga waktu dipanggil pun mereka dengan segera mengikuti dia. Nah, kita lihat bagaimana Yakobus dan Yohanes begitu merespons panggilan Yesus dengan begitu semangat. Dan boleh dikatakan sejak saat itu hidup mereka berubah. Tadinya mereka seorang nelayan. Sekarang setelah mengikuti Yesus, hidup mereka jadi berubah. Nah, kita lihat bagaimana dalam 3,5 tahun kira-kira perjalanan mereka mengikuti Yesus. Mereka dengar pengajaran Yesus secara langsung, enggak katanya atau dengarnya kadang-kadang, tapi dia 24 jam bersama Yesus. Bisa dibayangkan dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus membuat mujizat kepada banyak orang. Kemanapun Yesus pergi, banyak orang ikutin mereka. Tentu sesuatu bagi dia gitu. Wow, saya jadi terkenal nih, saya jadi ikut dicari orang gitu. Orang yang buta bisa melihat, orang yang lumpuh berjalan, orang yang kusta menjadi tahir. Ya, itu semua dia alami bersama-sama dengan Yesus. Dan itu bukan kata orang, tapi dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, yang lebih spektakuler bersama dengan Petrus, mereka bertiga ada di dalam satu kamar ketika membangkitkan anak perempuan Yairus yang mati. Tuhan doakan bisa sembuh, bisa hidup kembali. Kebayang nggak
kalau kita saat itu menjadi Yakobus dan Yohanes, tentu ada satu hal apa ya, yang yang membanggakan, yang membuat kita menjadi merasa spesial gitu ya. Karena diajak masuk ke dalam kamar dan itu cuma 3 murid yang dibawa, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. 3 orang inilah yang melihat dengan langsung bagaimana Yesus bisa membangkitkan orang mati. Ini kan momentum yang spesial loh, yang luar biasa. Dia juga saksikan ketika Yesus meredakan topan badai, ya, gimana Yesus mengusir roh-roh jahat. Nah, ketika Yesus juga pernah satu saat mengutus para murid berdua untuk pergi ke kota-kota sekitar situ, tidak mustahil atau tidak kecil kemungkinannya mereka juga termasuk orang-orang yang menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan, menggunakan minyak, mengolesi minyak orang sakit sembuh, mengusir setan. Dia sudah alami bersama Yesus dan dia sudah praktikkan itu. Nah, belum lagi bagaimana mereka juga lihat Yesus jalan di atas air. Pokoknya dari kehidupan seorang nelayan sekarang hidup mereka 180% berubah. 180 derajat maksud saya total berubah. Nah, ketika ada mujizat 5 roti 2 ikan, ya ingat ya, bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Mereka juga ada di sana. Nah, satu hari ada satu peristiwa yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yaitu ketika mereka diajak oleh Yesus naik ke gunung. Di Markus 9 kita bisa baca, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Kembali 3 orang ini yang Tuhan bawa, bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Bayangin, langsung di depan matanya Yesus berubah rupa dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kalau saya boleh nawar ya, saya pengen banget loh ada di posisi itu. Ada di momentum itu. Bagaimana melihat satu pemandangan yang gak pernah lagi kejadian gitu. Jadi kalau orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu mungkin beberapa kali Yesus lakukan. Tapi ada di satu atas gunung, Yesus berubah rupa menjadi berkilat-kilat, lalu bertemu dengan Elia dan Musa. Itu wow banget gitu. Itu satu momentum yang pasti menjadi bahan pembicaraan mereka. Setelah turun dari gunung, saya ngebayangin mereka akan ngomong ke teman-temannya, wah kalian nggak lihat, wah saya beruntung banget, wah pasti dia akan cerita banyak hal gitu kepada teman-temannya, bagaimana mereka menyaksikan dengan kepala mereka sendiri, dengan mata kepala mereka sendiri Yesus berubah seperti itu. Itu satu hal yang spektakuler, yang nggak bisa diulang, ya. Nah, dengan begini Yesus sebenarnya sedang memberikan kepada Yakobus dan Yohanes satu kehidupan yang baru, satu identitas yang baru, dan juga pengalaman yang baru dalam hidupnya, yang nggak bisa semua orang miliki. Dia ikut Yesus secara langsung, dipanggil langsung oleh Yesus, diajak melihat mujizat dan beberapa hal yang spektakuler. Nah, tiba-tiba ada satu kejadian. Ini yang membuat tema saya hari ini, tema kita adalah jangan pernah lupa, ya. Nah, saya mau flashback sebentar. Ingat bagaimana waktu mereka dipanggil, mereka segera meninggalkan perahu dan ayahnya. Respon yang positif dan sangat spontan. Lalu mereka berjalan dengan Yesus hampir 3,5 tahun, melihat semua hal yang Yesus lakukan, mendengar langsung pengajarannya. Nah, sekarang kita mau masuk ke momen ini. Markus 9 ayat 33 sampai 34. Ini udah mendekati Yesus mau disalib. Yesus bercerita kepada murid-muridnya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum.
Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Jadi waktu mereka jalan, mereka ngobrol. Yesus nggak tanya. Yesus nggak tanya. Tapi Yesus tahu ini lagi kasak kusuk. Kira-kira Yesus tahu nggak? Tahu. Mestinya Yesus tahu. Dia maha tahu. Tapi di sini kita belajar lagi dua hal. Ya, saya dapati 2 poin di sini. Tapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, saya bisa dapati dua hal di sini. Pertama, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya. Yesus maha tahu. Yesus tahu kok apa yang mereka bicarain. Tapi Yesus tahu momentum. Dia tahu kapan mesti tanya. Tunggu sampai di rumah. Nggak selalu, Yesus juga bisa pernah tanya di tengah jalan. Tapi ada momen Yesus tahu ini harus ditanyanya nanti kalau kita udah nyampe di rumah. Nah, ini menjadi pelajaran penting buat kita, ya, bahwa kita seringkali salah momentum. Maksud kita baik, tujuan kita baik, tapi momentumnya salah. Menyebabkan itu menjadi satu kekacauan atau menjadi hasilnya malah jadi tidak baik. Karena mungkin lagi capek, mungkin lagi habis dari kerjaan kantor yang panik gitu. Terus ditanya, cara nanyanya juga seperti menuduh gitu. Menyebabkan kita jadi berantem misalnya, ya. Nah, kita mesti belajar bagaimana Yesus dengan bijaksana tahu waktunya kapan untuk menegur, waktunya kapan untuk bertanya. Nah, tadi kan saya sudah katakan, apakah Yesus nggak tahu? Yesus tahu. Loh, tapi kenapa Yesus masih nanya? Yesus mau kita terbuka. Yesus mau kita jujur. Ya, Yesus mau. Yesus nggak mungkin nggak tahu. Tapi Yesus mau kita jujur. Ya, jadi sampai halaman ini nih, sampai titik ini, kita udah belajar banyak hal sebenarnya. Pertama, ya, Yesus terima kita apa adanya. Tapi Tuhan, Yesus mau kita diperbaiki terus. Dengan karakter kita yang meledak-ledak, dengan emosi kita yang belum bisa stabil, dengan kesabaran kita yang kurang. It's okay gitu, asal kamu mau berubah. Nah, yang kedua, Yesus tahu momentum. Kita juga harus belajar untuk tahu kapan waktunya. Itu yang ketiga, Yang kedua, kita harus juga seperti Yesus bisa menerima teman, saudara, teman sepelayanan kita sebagaimana adanya mereka. Tapi bersama kita bertumbuh, ya. Yang ketiga, kita harus kalau mau negur tahu waktu. Dan keempat, kita yuk belajar jujur dengan sesama teman supaya ada keterbukaan di antara kita. Oke, lanjut. Nah, Alkitab mencatat di sini terjadi adu argumentasi antara murid-murid Yesus, termasuk juga Yakobus dan Yohanes. Mereka sedang mempertengkarkan siapa yang terbesar. Rupanya mereka sedang membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, menurut saya gitu ya, logika saya berkata bahwa pasti Yakobus dan Yohanes ngerasa lebih besar, ngerasa lebih istimewa, karena dia mengalami paling tidak 2 momentum yang mana nggak semua murid ikut, cuma mereka bertiga dengan Petrus. Tapi di sini Petrus tidak disebutkan berbantah gitu, enggak. Mungkin Petrus diem. Jadi Yakobus dan Yohanes sedang membanggakan siapa yang paling besar di antara mereka. Dia punya argumen yang sangat kuat. Kamu kan gak diajak waktu ke kamar anak Yairus. Kamu kan gak diajak naik ke bukit. Ayo, saya kan diajak. Itu berarti saya lebih istimewa. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Nah, perdebatan ini berlangsung di sepanjang perjalanan menuju Kapernaum itu. Jadi meskipun tahu apa yang terjadi, ya, Yesus tunggu sampai mereka tiba di rumah. Yesus tahu momentum, Yesus tahu biar semuanya reda dulu. Nah, lalu dalam ayat selanjutnya dikatakan, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 rasul, ke-12 murid, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terkemudian. Ya, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Tuhan ngajarin kita untuk, ayo, kamu harus belajar
rendah hati. Kamu harus melayani. Bukan berarti kamu mau hebat ya kamu harus jadi nomor satu dulu. Bukan. Prinsip kerajaan surga terbanding berbalik dengan prinsip dunia. Ketika kamu mau jadi someone, mau jadi orang yang dihormati, jadilah pelayan. Kalau dunia nggak gitu. Kita mau jadi orang dihormati, kita harus jadi pemimpin baru dihormati. Ya, jadi itu sikap yang Tuhan ajarkan. Ini loh rumus kerajaan surga seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga membaca di ayat yang lain. Selanjutnya, ketika Yesus dan murid-muridnya lalu melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas. Dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Jadi tadi udah sampai rumah di Kapernaum, terus mau jalan lagi ke Yerusalem. Mereka masih sedang ngobrol, disambil cemas, ada apa sih di Yerusalem? Mau apa sih Yesus di sana? Lalu Yesus mengumpulkan para muridnya dan berkata, begini. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, di sini kita lihat bahwa Yesus sedang menerangkan kepada semua muridnya apa yang akan menimpa dirinya. Dia akan diserahkan kepada imam-imam, dia akan diolok-olok, dia akan disiksa, sampai akhirnya dia akan dibunuh. Sekarang kira-kira Bapak Ibu, kalau misalnya kita mendengar gembala kita, pimpinan kita, atau mungkin di sini malah ekstrimnya Pak Erastus gitu, akan dihukum, udah difitnah, sekarang akan dimasukin penjara, nanti dihukum. Kira-kira apa yang bakal kita kerjain? Mungkin kita akan langsung Zoom, langsung bikin doa berantai, kita akan doa puasa mungkin, terus kita cari pertolongan sebisa kita cari tahu kira-kira siapa ya yang bisa tolongin. Ada lawyer mana nih yang hebat yang bisa tolong. Kita akan berusaha supaya hukuman itu terbebas, supaya pemimpin kita itu bisa selamat gitu. Itu saya rasa semua kita akan lakukan itu ya. Kita akan lakukan sebisa-bisanya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Dikatakan di ayat selanjutnya Markus 10:10 ini, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus itu mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawab Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Coba kita bayangin, dalam keadaan Yesus sedang menceritakan kesusahan yang akan dia hadapi, ini 2 orang bisa loh minta hal seperti itu. Bisa mereka nggak tunjukin gitu loh, empati atau apa ya, rasa aduh kesian ya gitu, aduh gimana ya, enggak. Mereka kayak bersikap masa bodoh, apa yang Tuhan mau hadapi masa bodoh. Yang penting mereka sibuk mikirin, nah gimana nih kalau Tuhan sampai mati, kita gimana nih nasibnya? Entar saya duduk di mana nih? Itu yang mereka pikirin. Itu yang menjadi konsen mereka. Nah, dan yang lebih mengerikan lagi ya, dalam tanda petik lebih lebih error lagi gitu. Di Matius 10 sorry di sini nggak dicatat. Di Matius 20 dikatakan gini, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem,
Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Perhatikan ayat ini. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua, ini si ibu yang sekarang ngomong, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Jadi Yakobus sama Yohanes mungkin ngerasa kurang mempan nih gitu ngomong sendiri. Dia undang dong ibunya. Bu, tolong dong bantuin ngomongin ke Tuhan Yesus. Mungkin kalau ibu yang minta Yesus lebih dengerin gitu. Maka si ibu dengan pedenya minta kepada Tuhan Yesus, tolong dong Tuhan, anak-anak saya boleh duduk di kiri dan kanan. Permintaan yang sama. Menjadi pertanyaan, kenapa sih sekarang Yakobus dan Yohanes punya agenda tersendiri? Kenapa mereka begitu mementingkan status mereka sendiri? Dan tentu saja hal ini nggak disukai sama murid-murid yang lain, karena di ayat selanjutnya dikatakan mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Ya mereka kesel lah. Kalau misalnya kayak tadi ada berita tentang Pak Eras seperti itu, terus ada yang sibuk ngegosip hal lain, ya tentu yang lain kita yang sedang sedih, sedang mungkin kita nangis, apa kita jadi kesel. Gila ya kamu, kok kamu nggak ini sih, nggak peduli, nggak empati sama sekali, apalagi sampai bawa melibatkan ibunya gitu. Wah ini makin menyulut kemarahan dari murid-murid itu. Nah, tapi di satu sisi saya bersyukur, kita bersyukur Alkitab kita ini jujur sekali. Mereka menuliskan, masa di Alkitab ini dituliskan bahwa ini loh manusia gitu. Murid-murid Tuhan juga bukan manusia super, manusia yang kebal dosa. Mereka manusia biasa. Mereka orang-orang yang belum sempurna, sama seperti kita. Mereka orang-orang yang masih berproses, yang masih perlu dibimbing dan ditingkatkan imannya. Dan mereka masih perlu belajar gitu. Dan ini membuat saya jadi berbesar hati bahwa saya hari ini gitu, sebagaimana adanya saya hari ini juga punya kesempatan untuk menjadi seseorang yang istimewa. Kalau kita mau berubah, kita mau belajar gitu. Karena ini dimulai dengan para murid yang juga bukan siapa-siapa tadinya. Dan karakter mereka juga belum beres-beres amat. Padahal udah ikut Tuhan langsung loh. Bukan cuma ikut hamba Tuhan, Pak Eras. Bukan. Ikut bosnya Pak Eras loh. Ikut Tuhan Yesus langsung gitu. Mereka masih adu argumentasi, masih bertengkar, masih ada nutup-nutupi gitu. Tapi ini dibuka semua oleh Alkitab. Nah, di sini kita kita bersyukur ya bahwa kita diberi kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan, untuk kita juga bisa berubah, bisa menjadi murid yang Tuhan banggakan lewat perjalanan waktu kita ini. Nah, tapi dari peristiwa ini timbullah pertanyaan, ya. Saya jadi berpikir gitu, mengapa sesuatu yang dimulai sebagai sebuah kehormatan, dipanggil Tuhan langsung merespon dengan baik, berubah menjadi satu tuntutan akan posisi dan status. Bagaimana bisa terjadi sesuatu yang tadinya tentang orang lain, tadinya tentang kepentingan orang gitu, tentang pekerjaan Tuhan, sekarang berubah menjadi sesuatu yang selfish. Dari selfless menjadi selfish. Sesuatu yang tadinya begitu mulia, sekarang menjadi begitu hina. Karena mikirin urusan dunia. Padahal awalnya mereka dipanggil itu dengan satu respon yang begitu bagus. Dan ketika mereka membela Tuhan tuh begitu bersemangat sampai mereka dibilang anak guru kan. Nah, pikir-pikir
Bukankah itu yang terjadi di sekitar kita hari ini? Itu yang terjadi di dunia kita, di sekitar kita hari ini. Orang-orang seperti Yakobus dan Yohanes yang tadinya punya motivasi yang benar, yang murni dalam pelayanan, yang ingin melayani Tuhan, yang mencoba membalas semua kebaikan Tuhan, yang senang dengan pelayanan apa aja, mau dikasih apapun juga oke, sekarang berubah. Nah, mungkin ada di antara kita, ya kebetulan home kita Zoom ya, tapi mungkin kita bisa temui di gereja yang kita ikut sekarang gitu. Pelayan yang tadinya angkat bangku mau, menjadi usher mau, suruh gulung kabel mau, sekarang udah mulai milih, udah mulai merasa, saya udah sekian tahun loh di gereja ini, kok saya nggak bisa jadi pemimpin pujian ya? Kok saya nggak dikasih kesempatan untuk sharing firman ya? Masa saya terus-terusan cuma jadi bersih-bersih gereja? Nah, ada perubahan. Karena ingin apa? Ingin status. Kita lupa lagi dengan apa sih pelayanan itu apa sih gitu. Mulainya dari mana sih? Kita lupa rumus kerajaan surga bahwa kalau kamu ingin jadi yang terkemuka, jadilah pelayan. Kita lupa karena kita udah menggunakan rumus dunia bahwa kalau saya mau jadi terkemuka, saya mesti jadi someone. Saya mesti punya status yang bagus juga nih supaya saya dihargai. Nah, Rasul Paulus udah ingetin kita di Galatia 3 ayat 3, Paulus katakan gini, apakah kamu sebodoh itu? Kamu yang telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya, Paulus udah ngebaca nih, pola seperti ini udah terjadi sejak zaman dulu rupanya. Makanya saya mau ingetin untuk kita semua, juga untuk saya, jangan pernah lupa alasan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Dan untuk siapa kita melakukannya. Jangan pernah lupa bagaimana awal kita memulai segala sesuatu. Jangan pernah lupa bagaimana Bapak Ibu memulai Home Taiwan ini. Ya, jangan karena nanti sudah besar atau sudah merasa saya udah lebih pintar atau saya udah lebih rohani, kita lupa dari tujuan yang mula-mula. Kita nggak mau lagi disibukkan dengan urusan ini dan itu. Kita mau, kalau nggak bukan pembicara, saya udah nggak mau hadir lagi gitu. Ya, jangan pernah lupa mengapa kita bikin home ini, mengapa kita lakukan ini dan ini. Dan jangan pernah lupa kepada siapa, untuk siapa kita melakukan semua ini. Jangan karena status, karena pendidikan, karena harta, karena berkat yang kita terima membuat kita lupa. Saya punya contoh yang sangat sederhana. Ketika suatu kesempatan saya mengajak makan beberapa orang saudara dari luar kota. Mereka belum pernah ke Jakarta. Ya. Saat itu saya bawa ke sebuah gedung, restoran di sebuah gedung di mana posisinya di lantai yang cukup tinggi. Waktu di perjalanan, Jakarta macet ya, jadi cukup, mereka biasa di kota, mereka kan nggak ada macet gitu. Di sini, wah gila ya Jakarta macet banget gitu. Kita udah saling ya sabar Ci gitu, sabar. Iya nih gila banget sih kamu betah ya di sini, saya udah nggak udah ngomong, kita udah lapar banget gitu. Iya nih nyampe kok dikit lagi. Nyampe lah kita akhirnya. Lalu saya ajak ke atas. Nah, kami gitu dikasih tempat yang strategis, yaitu di jendela, sehingga bisa melihat keluar jendela itu langsung, dimana karena itu posisinya tinggi, kita bisa lihat traffic di bawah, bisa lihat gedung-gedung segala. Ya, waktu itu memang udah agak maghrib, udah sekitar jam 7, udah malam lah. Jadi lampu udah nyala, malah membuat pemandangan kan makin wow gitu. Nah, ini saudara-saudara saya yang tadinya udah ngomel dari bawah tuh udah lapar banget, begitu melihat pemandangan seperti itu, mereka lupa dengan laparnya, mereka nggak ingat lagi untuk mau segera makan, mereka sibuk dengan selfie, ya, potret sana, potret sini, pindah posisi. Sampai saya bilang, aduh, yuk kita pesen dulu mau apa, habis ini baru foto-foto deh gitu sambil nunggu makanan. Itu. Ya saling begitu.
Itu kenapa? Karena mereka mendapatkan sesuatu yang baru yang mereka belum pernah alami. Ya, ini hal sepele gitu, tapi ini bisa jadi pembelajaran bahwa ketika kita mendapat satu pengalaman baru, ya, mungkin itu pengalaman rohani yang spesial yang Tuhan berikan. Yang mungkin pada waktu berdoa kita mendapat benar-benar satu penglihatan, kita mendapat satu audible Tuhan ngomong, kita mendapat pencerahan. Nah, jangan kita jadi sombong, jangan kita jadi lupa tujuan kita, jangan kita jadi lupa bahwa kita ada ini juga karena Tuhan gitu, karena apa ya? Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, kita ada sebagaimana kita hari ini ya karena semua ini gitu. Makanya jangan pernah lupa bagaimana kita memulai semua ini. Dari mana kita berasal. Mereka lupa Yakobus dan Yohanes dari seorang nelayan yang Tuhan ubah statusnya. Sekarang jadi apa ya kalau saya sebut jadi gede kepala gitu, minta posisi. Nah, yuk sekali lagi, kalau kita lupa untuk apa kita lakukan semua ini, kalau kita lupa status kita, maka dengan mudah kita pasti bisa keluar dari jalur yang sebenarnya. Sebab di mana ada iri hati, Yakobus katakan, dan pementingkan diri, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di ayat lain, Yakobus juga katakan, di mana datangnya sengketa dan pertengkaran, datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Karena apa? Karena kita udah mulai selfish. Kita nggak selfless lagi. Kita udah nggak mementingkan orang lain lagi. Karena kita mementingkan diri sendiri. Sehingga kita saling membunuh, kamu iri hati, kamu bertengkar, kamu berkelahi. Yakobus ingetin itu. Ya, maka dikatakan, Yesus katakan, apa? Kamu tahu bahwa Anak manusia ini datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, itu kamu harus juga seperti itu. Tuhan ingetin seperti itu. Jangan tuntut untuk dilayani, tapi mari kita saling melayani. Jangan lupa dari mana kita dipungut. Kita ini comberan gitu, kita ini sampah. Kalau kita hari ini bisa ada sebagaimana hari ini kita, itu karena kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah lupa diri dari mana kita berasal, lupa alasan kita ada di sini apa, ya. Maka melayani harus menjadi bagian hidup kita. Nggak perlu lagi diminta-minta, ayo kita memberikan diri gitu. Apa yang bisa saya ambil bagian? Ya, memang nggak semua bisa jadi pembicara seperti saya, tapi posisi kita seperti apa hari ini, disitulah kita melayani, ya. Ya jujur saja dengan praktik sehari-hari itu lebih mudah kalau saya minta seseorang melayani ketika dia memang bukan siapa-siapa. Tapi ketika dia udah megang kedudukan tertentu, sulit bagi kita untuk minta dia mengerjakan hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh karena ngerasa saya ini udah seseorang loh gitu. Saya ini udah pegang jabatan ini gitu. Tapi kalau dia bukan siapa-siapa, dengan senang hati dia mau melayani, ya. Tapi saya rasa di antara kita enggak begitu, jangan sampai begitu, karena kita memang dipanggil untuk bukan hanya merdeka, tapi kita juga harus menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melayani orang, melayani seseorang. Bukan merdeka itu jadi kesempatan berbuat dosa, tapi kesempatan untuk melayani orang. Maka dikatakan di Galatia dan juga di Filipi, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ya, karena keberhasilan pelayanan bukan ditentukan oleh seberapa banyak orang yang kita layani, tapi seberapa berubahnya orang yang kita layani. Dan seberapa puasnya orang yang kita layani, karena kita melayaninya dengan kasih. Selama kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita mengutamakan orang lain, percayalah pelayanan kita itu dinilai oleh Tuhan. Kita ini dicatat pelayanan kita. Tapi kalau kita melayani hanya karena kita mau berambisi untuk dapat dapat reward dari teman, dapat uang, dapat kedudukan, Tuhan nggak anggap ini sebagai sesuatu hal baik yang kita lakukan.
ya. Jadi jangan kendor dalam pelayanan, jangan kendor dalam home di sini, dan selalu ingat siapa kita. Tuhan pungut kita dari tepi laut, ya, istilahnya nelayan ini, dari mana kita dipungut karena Tuhan lihat ada potensi di diri kita. Tapi Tuhan mau, jangan lupa, ya, jangan lupa diri. Ayo kita terus melayani Tuhan dengan hati yang tulus, karena Tuhan mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kita pasti akan ditinggikan pada waktunya dengan caranya. Nah, sebagai tambahan, saya cuma mau kasih catatan saja bahwa Yakobus dan Yohanes ini, Yakobus adalah rasul pertama yang dibunuh oleh Raja Herodes pada masa pemerintahan Raja Herodes, dan Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal dunia karena usia tua. Dan kalau Bapak Ibu baca surat-surat Yohanes, ia dikenal sebagai rasul kasih. Karena dalam surat-suratnya itu kata kasih banyak sekali muncul. Ya, puluhan kali kalau kita hitung. Nah, rupanya perjalanan bersama Sang Kasih, melayani Sang Kasih, berinteraksi dengan Sang Kasih, menyebabkan orang keras seperti Yakobus dan Yohanes dapat berubah menjadi seorang yang penuh kasih. Itulah sebabnya sekali lagi jangan pernah lupa alasan mengapa kita ada hari ini. Alasan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Dan untuk siapa kita melakukannya. Supaya kita selalu ada di jalur yang benar. Kita mempunyai hati seorang hamba. Dan selalu siap melayani dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jangan kecil hati kalau kita belum seperfect yang kita targetkan, ayo kita masih punya waktu kok untuk berubah. Ini orang yang begitu selfish aja bisa berubah menjadi orang yang penuh dengan kasih. Selama dia berinteraksi dengan Sang Kasih. Amin. Baik, terima kasih Bu atas pembukaan firman. Mari kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau mimpin? Mbak Wina, pimpin doa. Iya, pimpin doa, Mbak. Iya. Oh ya, siapa yang mau Boleh. tanya? Boleh. Maaf ya. Boleh saya tanya ya? Saya tanya sama Bu Esther. Boleh ya? Boleh, Bu. Tolong Bu, saya mau Shalom. bertanya ini tentang melayani gitu. Saya kan sering dipertemukan Tuhan tuh dengan orang-orang yang kayak susah gitu. Orang yang dalam kesusahan, kayak orang yang nggak bisa makan, anaknya nggak bisa sekolah gitu. Serta itu saya bantu gitu Bu. Saya selalu tiap bulan itu bantu seperti itu. Tapi lama-lama itu mereka itu memanfaatkan saya gitu Bu. Terus apa yang harus saya lakukan gitu? Respon apa gitu? Jadi gini, miliki prinsip begini. Saya belajar dari Pak Eras. Seberduri apapun orang itu, kalau Tuhan suruh kita genggam, kita genggam. Tapi selembut apapun orang itu, kalau Tuhan suruh kita lepaskan, kita lepaskan. Ya, jadi gini, kapan kita bantu, kapan kita akhiri, seberapa besar kita bantu, kepada siapa, itu benar-benar harus kita perkarakan. Karena jangan sampai pertama kayak tadi, ibu dimanfaatkan. Kedua, kita juga jadi nggak mendidik orang. Ketiga, kita kadang bisa memotong proses Tuhan kepada orang itu dengan kita memberikan kemudahan, padahal Tuhan mungkin sedang mendidik dia. Kita yang salah jadinya karena kita memberi dia kemudahan. Akhirnya itu, dan itu sangat banyak, kalau boleh dibilang sangat banyak di Indonesia, banyak banget Bu. Ya, jadi waktu mulai COVID kita bikin GBK, GSKI berbagi, kita bagi. Nah, rupanya acara ini bocor kemana-mana. Jadi kita mulai ke dalam tanda petik ya, terkenal kemana-mana sebagai gereja yang bagi-bagi duit. Akhirnya bukan hanya pendeta yang kita bagi, akhirnya jemaat dan pemulung-pemulung pun
akhirnya ada yang minta. Nah, karena memang harus diakui bahwa saat itu ya sulit banget kan keadaan. Jadi saya pernah boleh bilang ketipu lah berapa kali dengan pemulung. Nah, sekarang ya kita udah lebih cerdas lah, saya punya tim lah yang akan menyeleksi. Karena mereka mengupload foto, Bu saya digusur, tempat dagangan saya digusur. Ternyata itu diambil semua fotonya dari Google. Ya saya kan nggak kepikir sampai situ ya. Tapi diambil dari Google, Bu, lagi diobrak-abrik lah gitu. Ya kan masa kita nggak kesian gitu ngasih orang yang dagangannya diobrak-abrik kan. Aduh Bu, saya nggak bisa, ini gimana? Udah, ya udah kita kasih, kita kirim. Sampai akhirnya mulai berantai ini. Loh kok ini pemulung jadi banyak banget ya. Jadi rupanya itu mereka memang punya satu grup mungkin ya. Tapi yang lebih parah lagi, orangnya sebenarnya nggak beda-beda, tapi dia gonta-ganti nomor. Dia tahu nih sumbernya si Ibu Esther ini duitnya nih. Ya saya juga dari uang jemaat yang terkumpul ya. Terus ya udah dia alasannya beda-beda. Ada yang sakit, ada anaknya mati. Wah, bener-bener saya dikasih video dia di dalam ambulans lagi bawa jenazah. Masa saya nggak percaya? Ternyata benar-benar Google semuanya. Sampai saya gila ya, maksudnya kamu alasannya tuh benar-benar udah sejahat itu gitu. Istri melahirkan, itu sering loh. Bu, istri saya melahirkan, saya nggak punya duit, tapi gimana ini mesti sesar? Kan kita kebayang istri yang sedang udah lagi kesakitan, terus kan nggak mungkin kita bilang tunggu ya, ini di rumah sakit loh. Akhirnya ya kita dengan segala akal ya, rumah sakit mana? Oh, rumah sakit Persahabatan. Oke, mana teleponnya? Sini saya telepon. Oh, nggak usah Bu, nanti gini gini. Gini. Udah bohong nih. Kalau benar dia akan kasih ini sus, ada yang mau bantu? Enggak. Dan untuk anak sekolah, untuk apa? Jadi kita juga sekarang saya batasi, maksudnya kalau mau bantu anak sekolah saya akan transfer langsung ke sekolahan. Saya nggak mau transfer ke orang tuanya. Ke sekolahan saya akan kontak, bener nggak? Nama anaknya misalnya Budi gitu. Di kelas 10, uang sekolahnya sekian. Mana virtual account-nya? Saya transfer tiap bulan. It's okay. Jadi jangan sampai kita harus cerdas, Bu. Jangan sampai dimanfaatkan. Ya. Jadi